Yo, saya Ali, dan ini Bicara Saham. Kali ini kita akan membahas salah satu saham anak usaha BUMN dari sektor konstruksi yang pada saat ini sedang berada dalam fase uptrend. Dan fase uptrend ini sudah berlangsung sejak bulan Oktober tahun 2020. Jika kita melihat harga sahamnya secara year on year, pada awal tahun 2020 kemarin, saham ini berharga Rp272 per lembar saham. Dan pada saat penutupan perdagangan hari Jumat kemarin, sahamnya bernilai 296 per lembar. Kenaikan harga saham ini disebabkan oleh peningkatan volume pembelian yang sangat masif sejak pertengahan bulan November tahun 2020. Mungkin ini disebabkan oleh karena berita-berita di media massa yang selalu membawa kabar positif mengenai emiten ini. Lalu, bagaimana sebenarnya kondisi fundamental dari perusahaan ini? Yuk kita pelajari. We think it's the banning of free speech. The First Amendment protects material. Emiten yang akan kita bahas kali ini adalah PT Waskita Beton Precast. Seperti yang dikutip dari kontan.co.id, Waskita Beton terus gencar mengincar sejumlah proyek infrastruktur untuk menjaga kinerjanya pada tahun 2021. Sekedar catatan, di tahun 2020 kemarin, Waskita Beton menargetkan raihan kontrak sebesar 5 triliun rupiah. Dan dari informasi yang berhasil didapatkan, Waskita Beton mampu merealisasikan nilai kontrak sebanyak 1,6 triliun sampai bulan Oktober tahun 2020. Pihak Waskita Beton cukup optimis terhadap prospek bisnis manufaktur beton sepanjang tahun 2021 ini. Hal ini didasarkan pada meningkatnya anggaran negara untuk sektor infrastruktur sebesar 48,8% year on year menjadi 417,4 triliun rupiah. Mari kita pelajari jumlah aset yang dimiliki oleh Waskita Beton. Dari data yang telah dikumpulkan oleh tim riset Ali Bicara, aset dari Waskita Beton adalah sebesar 14,2 triliun rupiah per laporan keuangan kuartal ketiga tahun 2020, yang terdiri atas 5,7 triliun rupiah ekuitas dan 8,5 triliun rupiah liabilitas. Aset ini berkurang 1,8 triliun rupiah jika kita bandingkan dengan jumlah aset pada laporan keuangan kuartal keempat tahun 2019. Penurunan aset ini disebabkan oleh meningkatnya liabilitas sebesar 510 miliar rupiah dan berkurangnya ekuitas sebesar 2,3 triliun rupiah. Yang mempengaruhi sehingga mengakibatkan turunnya ekuitas dari Waskita Beton adalah karena meningkatnya nilai saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya dari 231 miliar rupiah ke 272 miliar rupiah. Lalu, terjadi penurunan nilai dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya dari 1,7 triliun rupiah di kuartal keempat tahun 2019 ke minus 618 miliar rupiah di kuartal ketiga tahun 2020. Penurunan ini sebesar 2,4 triliun rupiah. Sedangkan untuk item liabilitas terbesar yang dimiliki oleh Waskita Beton adalah liabilitas jangka pendek yang berupa utang bank pada pihak ketiga sebesar 2,1 triliun rupiah. Utang ini berkurang karena pada kuartal keempat tahun 2019 jumlahnya adalah 2,6 triliun rupiah. Penurunan jumlah utang ini adalah sebesar 500 miliar rupiah. Utang bank selanjutnya adalah utang bank pada pihak berelasi sebesar 1,8 triliun rupiah. Jenis liabilitas jangka panjang terbesar dari Waskita Beton
adalah utang obligasi sebesar 1,9 triliun rupiah. Waskita Beton menerbitkan dua obligasi pada tahun 2019, yaitu obligasi tahap 1 pada bulan April dengan tingkat bunga tetap 9,95% per tahun dengan jumlah obligasinya adalah 500 miliar rupiah. Dan obligasi tahap 2 dikeluarkan pada bulan Oktober dengan tingkat bunga tetap 9,97% per tahun sejumlah 1,5 triliun rupiah. Untuk rasio likuiditas dari Waskita Beton, cash ratio adalah 3%, quick rasionya 86%, dan current rasionya 131%. Serta rasio debt to equity adalah 147%. Ini berarti jumlah kas dari Waskita Beton sangat kecil. Bahkan total aset lancar yang dimiliki belum dapat untuk melunasi seluruh utang jangka pendek yang menjadi tanggungan perusahaan. Dan untuk total utangnya sedikit mengkhawatirkan karena jumlah utang dari Waskita Beton lumayan besar, sudah mencapai 1,4 kali dibanding total ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Persentasi jumlah debt to equity ratio dari Waskita Beton sudah melewati besaran persentasi rata-rata debt to equity ratio dalam 6 tahun terakhir, yang mana adalah 124% atau 1,2 kali. Revenue dari Waskita Beton pada tahun 2019 adalah 7,4 triliun rupiah, yang terdiri dari pendapatan pre-cash 3,8 triliun rupiah, penjualan ready mix 2,3 triliun rupiah, dan pendapatan dari jasa konstruksi senilai 1,2 triliun rupiah. Sedangkan untuk kuartal ketiga tahun 2020, revenue yang telah dikumpulkan oleh Waskita Beton hanya 1,4 triliun rupiah. Revenue ini menurun 4 triliun rupiah jika dibandingkan dengan revenue di kuartal ketiga tahun 2019 yang nilainya adalah 5,4 triliun rupiah. Yang terbagi atas, pendapatan pre-cash yang menurun dari 2,6 triliun rupiah ke 585 miliar rupiah. Penjualan ready mix yang menurun dari 1,6 triliun rupiah ke 725 miliar rupiah, dan pendapatan jasa konstruksi yang menurun dari 1,1 triliun rupiah ke 125 miliar rupiah. Ini menyebabkan proyeksi revenue untuk Waskita Beton di tahun 2020 hanya sebesar 1,9 triliun rupiah, berkurang 74% jika dibandingkan dengan revenue di tahun 2019. Dan potensi penurunan revenue di tahun 2020 sebesar 5,5 triliun rupiah. Pada kuartal ketiga tahun 2020, Waskita Beton menderita kerugian bersih mencapai 1,1 triliun rupiah. Ini berbanding terbalik dengan kuartal ketiga tahun 2019, yang mana Waskita Beton mendapatkan laba sebesar 511 miliar rupiah. Hal yang menyebabkan kerugian dari Waskita Beton adalah beban pokok pendapatan yang meningkat, lalu ada beban umum dan administrasi yang tinggi, menderita kerugian karena selisih kurs, beban lain-lain yang tinggi, dan beban keuangan yang tinggi juga. Oleh karena itu, maka proyeksi kerugian dari Waskita Beton untuk tahun 2020 adalah 1,5 triliun rupiah. Proyeksi laba bersih ini berkurang 2,3 triliun rupiah dibanding laba bersih pada tahun 2019. Untuk value dari Waskita Beton per akhir kuartal ketiga tahun 2020, ekuitasnya 5,7 triliun rupiah. Harga sahamnya Rp137 per lembar. Nilai buku atau book value-nya adalah Rp223 per lembar. Nilai price to book value 0,62. Dan dengan rugi per saham sebesar Rp59, maka nilai price to earning ratio adalah negatif 2,3. Besaran rugi per saham itu menghasilkan net profit margin negatif 79%,
Return on equity negatif 26% dan return on asset negatif 10%. Untuk dividennya pada tahun 2020, Waskita Beton membagi dividen pada bulan Mei sebesar Rp8,2 per lembar saham. Tetapi dengan menderita kerugian pada tahun 2020, bisa kita pastikan bahwa pada tahun 2021, Waskita Beton kemungkinan besar tidak akan membagi dividen. Kesimpulan. Pertama, aset dari Waskita Beton terus tumbuh sejak tahun 2015, kecuali di tahun 2020. Dan yang perlu digarisbawahi adalah dalam perusahaan ini, liabilitas atau utang menjadi dasar utama dari aset yang dimiliki. Dan nilai dari liabilitas tersebut adalah Rp8,5 triliun. Kedua, proyeksi revenue tahun 2020 berkurang 74%, dan itu dapat dimaklumi karena pada saat pandemi ini banyak pekerjaan konstruksi yang dihentikan. Tetapi ini tidak bisa dijadikan alasan dari penurunan kinerja perusahaan, karena penurunan revenue ini sudah terjadi sejak tahun 2019. Ketiga, proyeksi rugi bersih di tahun ini sebesar Rp1,5 triliun. Proyeksi ini berdasarkan kerugian yang telah dikumpulkan oleh Waskita Beton per kuartal ketiga tahun 2020. Manajemen harus berusaha mencari cara agar bisa menutupi kerugian yang diderita oleh perusahaan. Keempat, utang dari Waskita Beton tergolong banyak, mencapai 147% dari total ekuitas yang dimiliki. Apalagi ditambah cadangan kas dan aset lancar yang tidak begitu besar, ini adalah sebuah peringatan dini bagi manajemen perusahaan untuk bisa memperbaiki kondisi fundamental dari emiten ini. Kelima, investasi ke Waskita Beton pada saat ini bagi saya kurang menarik. Karena walaupun tren harganya yang mengalami peningkatan, tapi fundamentalnya belum terlalu kuat. Revenue dan laba bersihnya yang terus menurun dalam 2 tahun terakhir, hutangnya yang lumayan tinggi, dan net profit margin yang tidak terlalu besar. Keenam, untuk harga dari emiten ini per 22 Januari 2021 sudah overvalue dengan price book value 1,3 dan price earning ratio negatif 5. BUMN konstruksi precast yang lain seperti Wijaya Karya Beton atau WTON memiliki price book value 1,1 dan price earning ratio 49. Pendapat saya, PT Waskita Beton Precast adalah perusahaan yang lumayan. Dan tim riset dari Ali Bicara memberi rating untuk PT Waskita Beton Precast C+. See you. Demikianlah review singkat dari PT Waskita Beton Precast. Review ini bertujuan memberi pertimbangan dalam melakukan investasi. Silakan like, share, dan subscribe untuk selalu mendapatkan update review saham lainnya. See you semua, kita ketemu lagi di video selanjutnya.